perjalanan rohani kita. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan ini. Kita akan tiba di finish. Sekali lagi, tujuan pokok dari retret ini adalah menemukan nutrisi untuk pembaruan semangat penghidupan imamat yang ekaristis. Kita sudah berjalan cukup jauh dengan merenungkan poin-poin pokok yang sekiranya membantu kita mencintai imamat kita dan menghidupi imamat kita secara ekaristis. Pertanyaan kita kemarin, bagaimana caranya supaya keindahan imamat kita dapat dijaga atau dihidupi? Saya katakan ada banyak sekali jawaban yang bisa diberikan terhadap pertanyaan ini, dan saya mengusulkan satu yang diambil dari kata-kata Yesus pada malam perjamuan terakhir. 4 kata kunci yang direfleksikan dengan sangat bagus oleh Romo Henry Nouwen di dalam buku Life of the Beloved. Imamat adalah, atau seorang imam adalah roti yang diambil, roti yang dipilih. Kecuali itu, seorang imam juga adalah seorang yang diberkati secara khusus. Esok kita akan lihat pada bagian penutup bagaimana imam ketika diinstitusionalisasi diberikan peran pertama dan utama sebagai pembawa berkat. Selain roti yang diberkati, seorang imam adalah seorang yang dipecah-pecahkan Tuhan. Kita tiba pada satu refleksi, asal tangan Tuhan yang memecahkan kita, biarlah hidup kita remuk sekalian di tangannya. Karena setiap perbuatan Tuhan pasti berbuah manis. Ternyata ketika kita melihat dengan perspektif yang lebih jernih, kerapuhan kemanusiaan kita, meskipun kita adalah orang yang diberkati secara khusus, kita tetaplah makhluk yang rapuh. Tetapi kerapuhan kita sebetulnya kerapuhan yang memiliki tujuan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang rapuh untuk tujuan tertentu. Di dalam konteks kita, hanya karena roti itu bisa dipecahkan, bisa dibagi-bagikan. Kerapuhan kita sebagai imam memiliki tujuan supaya Tuhan dengan mudah menjadikan hidup kita sebagai hidup yang dibagi-bagikan. Kita tidak dipanggil untuk melayani diri sendiri, tapi untuk menutrisi orang lain. Jadi hidup yang dibagi. Kepenuhan kemanusiaan kita menurut Nouwen ditemukan pada unsur memberikan hidup, membagi-bagikan hidup. Hari ini kita akan memasuki beberapa poin-poin klasik dari panggilan kita sebagai imam. Para romo akan temukan poin-poin ini di dalam Presbyterorum Ordinis nomor 15 sampai 17 dan selanjutnya. Itu tentang panggilan seorang imam sebagai representasi Yesus Kristus di dunia. Jadi judul dari refleksi keempat adalah Imam Ekaristis, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Sambil mengambil roti pada malam perjamuan terakhir, mengucap syukur, memecahkan dan membagi-bagikannya pada muridnya, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku.
kenangan akan aku. Kenangan adalah terjemahan dari kata Yunani anamnesis di sini, yang juga berarti peringatan atau memori. Peringatan atau memori. Kata-kata Yesus ini di dalam liturgi Ekaristis, Monsinyur Pararomo adalah ahli Ekaristi. Kita sekalian adalah menerima karunia imamat untuk sebagai kapasitas sakramental untuk merayakan Ekaristi. Kata-kata Yesus tadi di dalam liturgi Ekaristi disebut dikenal sebagai tindakan konsekrasi. Konsekrasi itu berarti dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan. Tanpa konsekrasi tidak ada liturgi Ekaristi. Dan imamat adalah kapasitas sakramental yang diberikan Tuhan kepada kita melalui gereja untuk mengucapkan atau mengadakan konsekrasi Ekaristis. Sampai pada titik ini kita menjadi semakin sadar betapa khusus, betapa istimewa panggilan kita. Imamat adalah kapasitas sakramental untuk merayakan konsekrasi itu. Ini hal-hal yang disebut in persona Christi, ahli-ahli liturgi atau ahli-ahli hukum sangat memahami dengan baik ini. Imam melakukan tindakan konsekrasi in persona Christi, yang secara teologis atau spiritual tidak hanya berarti bertindak atas nama Kristus, melainkan juga bertindak sebagai Kristus. Jadi bukan hanya atas nama, tapi sebagai Kristus. Tentu saja kita bukan Kristus dalam arti fisik, tetapi kita bertindak sebagai representan Yesus Kristus. Dengan kata lain, imam adalah memoria Yesus. Istilah ini Monsinyur dan Pararomo sangat dekat dengan sejarah dan teologi hidup bakti. Istilah memoria Yesus, hidup religius atau hidup bakti sebagai memoria Yesus, kenangan akan Yesus. Imam adalah kenangan akan Yesus. Saya akan renungkan nanti, atau kita akan renungkan nanti, mengapa imam disebut memoria Kristi. Mengapa imam disebut memoria Yesus, kenangan akan Yesus. Anamnesis berarti, ini satu hal yang terus diulang-ulang ya, penghadiran kembali peristiwa masa silam ke masa kini. Jadi bukan satu tindakan kognitif mengingat sesuatu di masa lampau, bukan hanya itu, tapi menghadirkan apa yang terjadi di masa lampau itu ke sini dan kini. Pertanyaan saya gini, kalau Ekaristi itu adalah perayaan syukur di mana kita merayakan kehadiran real Kristus, dan para imam adalah memoria Yesus, kenangan akan Yesus, kira-kira apa sih sebenarnya titik temu antara dua sakramen besar ini? Apa sih apa titik temu antara Ekaristi dan imam atau imamat? Secara fungsional orang bisa menjelaskan titik temu dari imamat dan Ekaristi adalah bahwa imam merayakan Ekaristi. Tetapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Karena Ekaristi adalah kehadiran real Kristus dan imam adalah kehadiran Kristus, maka titik temunya adalah baik Ekaristi maupun imamat sama-sama merupakan memoria Yesus. Kenangan akan Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan lakukan ini, merayakan syukur, merayakan Ekaristi sebagai kenangan akan dia, secara implisit dia katakan, Anda yang membuat konsekrasi Ekaristi ini juga merupakan kenangan akan aku. Karena tidak ada Ekaristi tanpa imam, tanpa uskup. Jadi logikanya begitu sederhana, tapi untuk menjelaskan
betapa luar biasa panggilan kita. Betapa hebat koneksi teologis dan spiritual antara imam dan ekaristi. Kita sama-sama, ekaristi dan imam sama-sama merupakan memoria Yesus. Kenangan akan Yesus. Karena tidak ada ekaristi tanpa imam, tanpa uskup. Artinya tanpa orang-orang yang ditabiskan untuk mendapat kapasitas sakramental untuk merayakan perayaan ini, untuk mengucapkan konsekrasi. Jadi betapa luar biasa panggilan kita sebagai imam. Ini salah satu poin yang membantu kita untuk semakin bersyukur atas keberadaan kita, atas pilihan khusus kita sebagai imam. Dalam konteks panggilan imamat atau hidup bakti, para Romo dan Monsinyur, dalam konteks spiritualitas imamat dan spiritualitas hidup bakti, menjadi kenangan akan Yesus atau memoria Yesus selalu dikaitkan dengan 3 tindakan kemuritan. Yang pertama dalam bahasa Latinnya, saya menggunakan dalam bahasa Latin karena bunyinya enak. Ketiga-tiganya bunyinya mirip. Yang pertama sequela Christi, yang berarti mengikuti Kristus. Yang kedua sekolah Christi, yang berarti belajar pada Kristus sebagai sekolah. Dan yang ketiga skala Christi. Skala itu adalah skala ya para Romo. Hidup menurut standar atau paradigma Kristus. Di dalam Perfecte Caritatis nomor 2, kaum hidup bakti disebut sebagai tolok ukur terakhir atau tertinggi hidup bakti adalah mengikuti Kristus sebagaimana dikatakan di dalam Injil. Artinya Kristus adalah skala atau standar utama kehidupan kaum hidup bakti. Dan sama di dalam konteks panggilan para imam. Presbyterorum Ordinis mengungkapkan itu secara sangat eksplisit. Bahwa standar imamat kita adalah Yesus Kristus. Meskipun disebutkan di sana Melkisedek, Imam Agung Harun, dan standar atau paradigma imamat kita adalah Yesus Kristus. Mari kita lihat sedikit panggilan menjadi kenangan akan Yesus, menjadi tanda penampakan untuk kehadiran Yesus Kristus. Menurut 3 kata kunci ini, sequela Christi, sekolah Kristi, dan skala Kristi. Sequela Kristi. Istilah ini seperti saya katakan tadi, itu berasal dari latar belakang teologi imamat, teologi hidup bakti, atau spiritualitas hidup imamat, spiritualitas hidup bakti, dan lain sebagainya. Ada 2 ungkapan para Romo yang biasanya digunakan Yesus di dalam perjanjian baru ketika dia memanggil seseorang untuk mengikuti dia. Biasanya ya, ada ungkapan-ungkapan lain, tapi biasanya dia menggunakan 2 ungkapan ini. Yang pertama, ophisomo, itu dalam bahasa Yunani, yang berarti mari di belakangku. Secara harfiah berarti di belakangku, ophisomo. Kemudian ungkapan yang kedua adalah akoloteu moi, yang berarti mengikuti aku. Jadi ketika di dalam versi bahasa Indonesia agak sedikit sulit menerjemahkan 2 ungkapan ini, karena itu kerap kita temukan di dalam versi kita hanya mengikuti aku. Ternyata bahwa ophisomo itu lebih berarti di belakangku. Jadi referensinya sedikit lebih spasial atau teritorial, di belakang Yesus. Dengan ekspresi ophisomo, panggilan kemuritan dimengerti sebagai berikut. Yang pertama, berada di belakang Yesus, di balik punggung Yesus. Tekanannya pada referensi teritorial, referensi tempat, di belakang punggung Yesus. Yang kedua,
Kemuritan berarti berpijak di atas jejak kaki Yesus. Bayangkan para Romo, Yesus berjalan di satu jalan setapak, ya. Lebih gampang untuk dibayangkan, jalan setapak itu berdebu. Ketika Yesus berada di depan kita dan kita mengikuti dia di belakang, dari belakangnya, di balik punggungnya, itu sebenarnya berarti kita berpijak di atas jejak kaki Yesus. Tindakan semacam ini secara biblis dan teologis berarti menghidupi hidup Yesus. Sekali lagi, berada di belakang Yesus, berpijak di atas jejak kakinya, secara teologis berarti menghidupi hidup Yesus. Karena itu, imamat atau para imam, begitu juga kaum hidup bakti, kerap kali didefinisikan dengan bibendi Christi forma. Hidup menurut format, menurut pola hidup Yesus. Pola yang mana? Presbyterorum Ordinis nomor 15-17 menjawab itu dengan sangat jelas. Taat, Kristus murni, dan Kristus miskin. Yang berikutnya adalah sekolah Kristi. Sekolah Kristi. Apa maksudnya ini? Yesus berkata, "Datanglah kepadaku dan belajarlah dariku atau daripadaku." Dengan kata lain, Yesus itu adalah sebuah sekolah dan dia sendiri adalah guru yang mengajar murid. Datanglah kepadaku dan belajarlah padaku. Yesus Kristus adalah sekolah kita, sekolah kemuritan para imam, sekolah imaman. Sebab kita diminta untuk belajar pada dia dan diajar oleh dia. Itu kurang lebih poinnya. Kita dipanggil untuk terus belajar pada sekolah Kristi, pada sekolah Yesus, pada Yesus Kristus sebagai sekolah dan guru. Tujuan kita belajar pada sekolah Kristus sebenarnya bukan terutama agar kita menjadi teolog yang pandai berdebat tentang Kristus. Bukan menjadi kristolog, meskipun itu penting juga. Tapi tujuan utama kita belajar pada Kristus adalah menjadi murid yang diserupakan dengan Kristus. Sekali lagi, tujuan kita belajar pada Kristus bukan terutama untuk menjadi kristolog yang handal, menjadi teolog yang handal, yang figuratio Christi, diserupakan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyerupakan diri dengan Kristus? Jawabannya sekali lagi sama. Dengan cara menghidupi hidup Kristus taat, Kristus murni, dan Kristus miskin. 3 janji ini, atau dalam konteks hidup bakti, 3 kaul ini merupakan jalan bagaimana kita menyerupakan diri dengan Kristus. Jadi belajar pada Kristus untuk menjadi murid yang diserupakan, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, skala Kristi. Jadi skala Kristi, seorang murid tidak mungkin dia belajar pada Kristus kalau dia tidak mengikuti Yesus. Jadi pertama, skala Kristi mengikuti Kristus, sekolah Kristi belajar pada Kristus, dan yang ketiga, skala Kristi. Mengikuti Yesus dan belajar padanya bertujuan agar kita dapat hidup menurut standar atau paradigma Kristus. Bibendi Christi forma. Yesus Kristus adalah norma tertinggi para imam dan kaum hidup bakti. Standar Kristus yang mana yang para imam harus hidupi atau ikuti sehingga mereka dapat menjadi memoria Yesus atau kenangan akan Yesus? Sekali lagi para Romo, jawabannya sama. Ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Sekarang kita tidak berdebat tentang
ketiga hal ini disebut kaul, ada yang menyebutnya janji dan apa yang paling pokok di sini adalah dengan mengikrarkan janji atau kaul, ketaatan, kemurnian dan kemiskinan, kita menyerupakan kita menghidupi hidup Kristus taat, Kristus murni dan Kristus miskin. Dengan cara itu kita menjadi kenangan akan Yesus Kristus. Ketiga tindakan kemuritan di atas para romo dan Recording stopped. Monsinyur berkaitan erat dengan askese apostolik, askese kemuritan oleh Cunningham dan Egan, kategorikan atas 3, askese resiko, askese cinta, dan askese penyangkalan diri. Saya sangka bagus juga kita belajar tentang ini supaya kita bisa menilai tindakan-tindakan harian kita. Pertama, askese resiko atau the asceticism of risk. Meliputi keterbukaan menanggapi panggilan Tuhan dan kesiapan untuk menerima undangan Yesus meskipun kita belum tahu kemana hidup kita dibawa sesudah itu. Ketika para murid dipanggil Yesus, dia bilang, "Offisomo, datang di belakangku." Para murid seperti Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus dengan serta-merta meninggalkan pekerjaan harian mereka, meninggalkan keluarga dan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Padahal mereka baru berjumpa dengan Yesus mungkin untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu kemana hidup mereka akan dibawa setelah itu, tapi mereka mengambil resiko untuk datang di belakang Yesus, berpijak pada jejak Yesus, mengikuti Yesus. Itu kurang lebih askese risiko. Kita juga ketika misalnya kita diutus ke paroki yang baru atau tempat karya yang baru, mungkin kita penuh dengan ketakutan. Waduh, itu tempat sangat baru bagi saya tidak kenal seorang pun di sana, saya belum memahami sistem di sana dan macam-macam. Normal kalau kita punya ketakutan semacam ini. Tetapi memeluk resiko dari sebuah perutusan adalah cara untuk menghidupi hidup Yesus. Yesus memeluk resiko dari hidupnya. Begitu juga para murid. Kemudian yang kedua, askese cinta, the asceticism of love. Meliputi komitmen untuk mencintai jalan hidup baru yang mereka pilih, meskipun sebenarnya Recording in progress. belum ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan pilihan radikal tersebut. Di mute dulu ya, Mo. Oke. Sekali lagi askese cinta. Sebetulnya para murid Yesus, mereka belum menemukan alasan untuk mencintai Yesus karena mereka baru pertama kali berjumpa dengan dia atau mungkin kedua kali. Tetapi meskipun tidak ada alasan untuk mencintai jalan baru itu, hidup yang baru itu, mereka coba mencintai. Dan itu yang disebut askese cinta. Mungkin kita di dalam tempat yang baru, perutusan yang baru, kita tidak menemukan alasan untuk mencintai umat di sana. Kita tidak menemukan alasan untuk mencintai paroki baru kita atau tempat karya kita yang baru. Tapi kita berusaha untuk mencintai. Kemuritan berarti menyeberang batas-batas ketakutan dan mencintai meskipun tidak ada alasan untuk mencintai. Itu kurang lebih. Meskipun kita tidak punya alasan untuk mencintai imamat kita, tapi kita mencintainya. Dan itulah yang disebut dengan praktek askese cinta. Berikutnya askese penyangkalan diri atau asceticism of denial. Meliputi kesiapan untuk mengingkari diri sendiri dan kesanggupan untuk menaati Tuhan. Kita mengingkari diri tidak dalam arti, saya bukan Romo Gusti, saya bukan Romo, saya orang biasa. Bukan. Penyangkalan diri berarti
membiarkan diri kita dipenuhi oleh perspektif Tuhan, membiarkan hidup kita diinspirasi oleh Tuhan. Jadi kita menyangkal diri kita untuk memberikan tempat yang lebih besar kepada Tuhan. Penyangkalan diri adalah sikap membiarkan Tuhan menjadi yang terpenting. Itu kurang lebih poin. Pertanyaan saya sekarang ini, bagaimana para imam dapat menjadi kenangan akan Kristus? Kalau tadi kita katakan bahwa untuk menjadi kenangan akan Kristus di dalam konteks spiritualitas dan teologi imaman selalu dikaitkan dengan 3 hal pokok. Skala Kristi, sekolah Kristi dan skala Kristi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat menjadi kenangan akan Kristus atau memoria Kristi, memoria Yesus. Mari kita jawab. Pertama, para imam adalah kenangan akan Kristus taat. Landasan pokok atau acuan pokok ketaatan dan otoritas para imam dan kaum religius adalah ketaatan dan otoritas Yesus Kristus. Jadi, mengapa kita harus taat? Karena kita ingin menghidupi hidup Yesus yang taat. Ketaatan kita tidak dilakukan atas alasan fungsional. Misalnya, saya taat supaya saya dicintai oleh uskup atau rekan-rekan saya di paroki. Seperti satu alasan lebih fungsional. Alasan ketaatan kita adalah eksistensial dan kristologis. Artinya apa? Kita memeluk ketaatan agar kita dapat menghidupi hidup Yesus atau menghidup Kristus yang taat kepada Bapa. Ketaatan kita, ketaatan para imam, ketaatan kaum hidup bakti atau ketaatan religius merupakan reproduksi ketaatan Yesus kepada Bapa. Sekali lagi, kadang-kadang kita jatuh pada pemahaman yang keliru tentang 3 janji imamat ini. Seolah-olah kita membuat janji ketaatan hanya untuk tujuan fungsional, supaya hidup kita dimanajemen secara baik di bawah pimpinan seorang uskup. Hal itu juga penting, tapi alasan pokok dari ketaatan para imam adalah mereproduksi, menghidupkan kembali ketaatan Yesus Kristus kepada Bapa. Ini alasan eksistensial. Bagaimana menjelaskan ketaatan Kristus? Saya menggarisbawahi beberapa poin saja. Perjanjian baru para Romo memperlihatkan persekutuan filial Kristus dengan Bapa. Kata-kata pertama dan terakhir yang diucapkan Yesus di dalam Injil Lukas memperlihatkan orientasi hidup Yesus sesungguhnya. Jadi kata-kata pertama Yesus di dalam Injil Lukas adalah sebagai berikut. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ketika Yesus hilang di Yerusalem, tertinggal di Yerusalem. Itu kurang lebih kata-kata pertama yang diucapkan Yesus, yang keluar dari mulut Yesus menurut versi Lukas. Dan kata-kata terakhir Yesus adalah, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kata-kata pertama Yesus dan kata-kata terakhirnya memperlihatkan orientasi hidup Yesus seluruhnya, yakni Bapa. Hidup menurut apa yang dirancangkan Bapanya. Hidup Yesus mulai dan berakhir dengan dan pada Bapa. Orientasinya adalah selalu ada di dalam Bapa. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di antara perkataan awal dan perkataan akhir ini? Sederhana aja jawabannya. Yang terjadi adalah Yesus mewartakan kerajaan Bapa. Jadi itu berarti seluruh hidup Yesus dari awal hingga akhir diorientasi sepenuhnya oleh Bapa, oleh Aba. Hal ini tampak misalnya dalam
penjelasan tentang karyanya di Galilea dan macam-macam. Apa yang paling pokok di sini adalah seluruh hidup Yesus dari awal hingga akhir diorientasi sepenuhnya oleh dan di dalam Bapa. Oleh dan di dalam Bapa. Menurut Injil Yohanes misalnya, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi hal ini memperlihatkan bagaimana Yesus diorientasi sepenuhnya di dalam dan kepada Bapa. Yesus menunjukkan kepada Bapa ketaatan yang total. Ketika ia dicobai di padang gurun setelah pembaptisan misalnya, iblis datang, kalau Anda benar-benar anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Jawaban Yesus waktu itu adalah, manusia tidak hidup hanya dari roti, tapi juga dari firman Allah, Bapa. Jadi Yesus menghadapi semua persoalan hidupnya dengan orientasi pokok, yaitu berada di dalam Bapa. Dia mengatakan, Anda jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi seluruh hidup Yesus diwarnai oleh orientasi tinggal dan hidup di dalam Bapa. Setelah mengakhiri semua karya publiknya para Romo, Yesus setelah perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia berdoa, dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kemudian apa yang terjadi bahwa Allah Bapa itu berdiam saja, tidak mengatakan apapun, dan Yesus menafsirkan silensium ilahi itu sebagai tidak. Dan karena itu Yesus membarui komitmennya, kalau cawan ini tidak bisa berlalu daripadaku, terjadilah apa yang kau kehendaki. Dengan kata lain, hidup Yesus diwarnai oleh ketaatan total kepada Bapa. Sampai di atas salib, dia menunjukkan ketaatan itu dengan cara mati dan menyerahkan seluruh nyawanya kepada Bapanya. Jadi ketika kita mengikrarkan atau mengucapkan janji ketaatan, sebetulnya kita ingin menghidupi ketaatan Yesus ini di dalam darah dan daging kita sebagai imam. Tujuannya bukan terutama fungsional, tapi eksistensial. Karena itu, dengan mengikrarkan janji ketaatan, kita menjadi kenangan akan Kristus taat. Dengan mengucapkan kaul ketaatan atau janji ketaatan, sekali lagi kita menghidupi atau mereproduksi ketaatan Yesus di dalam daging dan darah kita sebagai imam. Dan kalau demikian, ketaatan kita memiliki nilai eksistensial dan tidak hanya fungsional. Itu kurang lebih apa yang kita katakan. Nanti para Romo bisa lihat, sudah ada teks, nanti kita baca sendiri. Itu kurang lebih poin mengapa kita mengikrarkan kaul ketaatan, dan tujuannya adalah sekali lagi untuk menghidupi hidup Kristus yang taat. Jadi ketaatan kita terhadap uskup, terhadap rekan-rekan imamat di komunitas, di paroki, merupakan reproduksi dari ketaatan Yesus. Dan ketaatan semacam ini biasanya membawa kita ke Getsemani sekali lagi. Biasanya membawa kita ke Kalvari. Tapi kalau kita benar-benar memahami ketaatan sebagai kebajikan imamat, kebajikan utama yang harus dihidup imamat, sebagaimana dikatakan oleh Presbyterorum Ordinis nomor 15, kita menjadi mengerti
ternyata kita mengucapkan janji ketaatan, tidak, bukan terutama untuk alasan fungsional, tapi alasan yang bersifat esensial dan eksistensial, yaitu kita menjadi mereproduksi ketaatan Yesus di dalam daging dan darah kami. Mereproduksi ketaatan Yesus di dalam tindakan-tindakan, di dalam sikap-sikap kita. Itu kurang lebih. Berikutnya, para imam kenangan akan Kristus murni. Kita sudah lewat. Kalau saya merumuskan lagi pertanyaan pokok kita ya. Bagaimana caranya para imam menjadi kenangan atau menjadi kehadiran Kristus, menjadi tanda kehadiran Kristus yang real? Jawabannya dengan cara menghidupi hidup Kristus. Hidup Kristus yang mana? Hidup Kristus taat, hidup Kristus murni, dan hidup Kristus miskin. Mari kita maju ke bagian yang kedua. Para imam adalah kenangan akan Kristus murni. Dalam budaya Yahudi, Monsinyur dan para Romo, anak adalah tanda berkat Tuhan. Dan pada waktu itu, satu-satunya jalan untuk memperoleh anak, mempunyai anak adalah kawin mawin. Dengan kata lain, kawin adalah jalan untuk memperoleh berkat. Tidak memiliki anak adalah keadaan ketidakpantasan di hadapan Tuhan, atau lebih ekstrem, merupakan tanda kutukan. Di dalam konteks masyarakat Yahudi kuno, tidak mempunyai anak adalah kutukan. Karena itu, kesuburan rahim di dalam budaya Yahudi sangat diapresiasi, sangat dihormati. Kalau seorang wanita tidak subur rahimnya, dia dianggap kutuk. Bahkan keberadaan hukum Levirat di dalam perjanjian lama dikaitkan dengan kepentingan memperoleh keturunan. Sekali lagi, memperoleh keturunan adalah berkat. Hukum Levirat itu adalah, Levir itu berarti ipar laki-laki ya dalam bahasa Ibrani. Kalau saya memiliki 6 saudara laki-laki, dan saya menikahi seorang perempuan, dan pada saatnya saya meninggal tanpa keturunan, tanpa anak, saudara saya yang laki-laki harus menikahi istri saya, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dihitung menjadi anak saya. Mengapa? Untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki keturunan. Jadi memiliki anak adalah sebuah berkat, dan tidak memiliki anak adalah kutukan. Bagi orang Israel, karena jumlah mereka begitu sangat kecil, memiliki anak memang sebuah keharusan, dan itu dikaitkan dengan tujuan survival, tujuan kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa yang kecil. Kalau mereka tidak punya keturunan, bangsa itu akan punah. Jadi menjadi mudah dimengerti, mempunyai anak itu dianggap berkat. Dalam budaya semacam ini, mempunyai anak adalah berkat, dan jalan untuk memperoleh anak adalah kawin mawin. Selibat tidak memiliki tempat, para Romo. Hidup selibat tidak memiliki tempat sama sekali. Mengapa? Karena semua orang diwajibkan untuk mempunyai anak, dan cara untuk mempunyai anak adalah kawin mawin. Dengan kata lain, tidak ada tempat untuk selibat di dalam konteks masyarakat semacam ini. Meskipun di dalam perjanjian lama ditemukan beberapa pernyataan terkait selibat. Misalnya di dalam Yesaya 56, mungkin pengaruh dari budaya Sumeria di Mesopotamia Selatan, di bagian selatan Irak saat ini. Ada juga selibat Yeremia. Allah mengatakan pada Yeremia untuk tidak menikah, tetapi selibat Yeremia ini adalah selibat negatif. Mengapa? Karena kalau dia menikah, dia akan menyaksikan kematian istri dan anak-anaknya. Jadi
kita dapat katakan bahwa di dalam budaya Yahudi, selibat itu hampir tidak memiliki tempat sama sekali. Tidak memiliki tempat sama sekali. Pertanyaannya begini, kalau orang Yahudi, di dalam masyarakat Yahudi, orang harus memiliki anak, dan cara untuk memiliki anak adalah kawin mawin, dan itu berarti bahwa selibat tidak memiliki tempat sama sekali, atau hampir tidak memiliki tempat. Mengapa Yesus dari sekian banyak orang Yahudi, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret? Dia menolak untuk menikah. Dia ingin menghidupi selibat. Pilihan Yesus ini adalah pilihan yang berlawanan dengan arus umum. Pilihan Yesus ini dinilai sebagai pilihan yang menentang hukum Tuhan, hukum bangsa Israel. Pilihan Yesus ini adalah pilihan yang tidak menguntungkan kelangsungan hidup bangsa Israel sebagai bangsa yang kecil. Biasanya kalau seseorang membuat pilihan seradikal ini, itu karena alasannya sangat esensial, Pak Romo. Sekali lagi, di antara semua orang yang ingin menikah, memperoleh keturunan untuk memenuhi harapan bangsa mereka demi kelangsungan hidup negara mereka, tiba-tiba berdiri seseorang dan menolak untuk menikah, dan orang itu bernama Yesus Kristus dari Nazaret. Apa alasan Yesus tidak mengikuti arus umum ini? Sekali lagi, biasanya untuk membuat pilihan seradikal ini, itu mesti ada alasan yang radikal di belakang. Ada alasan yang sangat-sangat eksistensial di belakang. Ada alasan yang sangat penting di belakang. Mari kita lihat apa alasan Yesus menghidupi selibat. Di dalam Injil Markus, para Romo, dia katakan di dalam khotbahnya di Galilea, dia katakan waktunya telah genap. Oke, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat atau sudah tiba. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa hubungan kata-kata Yesus ini dengan selibat? Ketika Yesus berdialog dengan seorang Saduki terkait kebangkitan, terkait hukum Levirat, terkait kerajaan Allah, ia sendiri berkata, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sekali lagi, dia berkhotbah di Galilea, dia katakan kerajaan Allah sudah tiba atau sudah dekat, sudah genap waktunya. Lalu apa hubungan kata-kata Yesus ini dengan selibat? Ketika dia berdebat tentang kebangkitan, hukum Levirat, dan kerajaan Allah, para Romo bisa lihat di Injil Matius, ia berkata, pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan dikawinkan. Itu artinya apa? Artinya, ciri pokok orang yang hidup di dalam kerajaan surga itu adalah selibat. Tidak kawin. Selibat berarti tidak kawin. Selibat Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus memilih selibat, dia mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah tiba di sini. Saya sangka logikanya sangat sederhana ya. Yesus katakan, di kerajaan surga tidak ada orang kawin dan dikawinkan. Ketika Yesus memilih untuk tidak kawin, dia mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah di sini loh, bukan di sana. Di sini. Para Romo, ketika kita mengikrarkan janji selibat atau kemurnian, ketika kita mengikrarkan selibat, kita mewartakan kepada dunia ini bahwa kerajaan Allah itu sudah di sini. Mengapa? Karena kita menghidupi di sini apa yang seharusnya kita hidupi di kemudian hari, yakni tidak kawin dan dikawinkan. Karena itu, selibat selalu dipandang sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah, tanda kerajaan Allah.
Karena orang-orang yang hidup di kerajaan itu tidak kawin. Jadi kita menghidupi hidup kerajaan Allah di sini dan di dunia ini. Jadi hidup kita mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah di sini. Kadang-kadang kita jatuh pada pemahaman yang keliru terkait janji selibat atau janji kemurnian. Seolah-olah mengapa Romo mengikrarkan janji kemurnian? Oh, supaya saya dapat diutus kemana saja, ke paroki mana saja, dan saya tidak terikat pada istri dan anak-anak saya. Itu bukan alasan yang tepat. Mengapa kita mengikrarkan janji atau kaul kemurnian? Karena dengan memilih pilihan yang radikal ini, kita mewartakan bahwa kerajaan Allah itu bukan di sana tapi sudah di sini. Sebab ciri pokok orang yang hidup di dalam kerajaan surga adalah tidak kawin dan dikawin. Seperti kita menghidupi ciri pokok kehidupan di dalam kerajaan surga. Betapa istimewa menjadi imam, kan? Luar biasa menjadi imam. Kita menghidupi hidup kerajaan Allah, yaitu tidak kawin. Semua ini nanti para Romo bisa lihat, tapi intinya ada di yang sudah saya katakan. Berikutnya, para imam kenangan akan Kristus miskin. Hidup Kristus yang mana yang dihidupi para imam sehingga mereka mampu menjadi tanda sakramental kehadiran Yesus. Sehingga mereka menjadi memoria Yesus. Hidup taat, hidup Kristus murni, dan hidup Kristus miskin. Mari kita lihat arti yang paling mendasar dari konsekrasi imamat dan konsekrasi religius adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dengan konsekrasi, kita menjadi ikon Kristi. Ikon itu berarti rupa. Kita menjadi Kristus, menjadi rupa, menjadi ikon Kristus. Dengan mengikrarkan kaul atau janji kemiskinan, kita menyerupai diri dengan Kristus miskin. Dengan mengikrarkan janji miskin, kita mereproduksi kemiskinan Yesus di dalam hidup kita sebagai imam. Dan akar teologis serta spiritual kemiskinan kita adalah kemiskinan Kristus. Jadi kalau kita ditanya, mengapa Romo mengikrar janji kemiskinan? Supaya saya dapat melayani dimanapun dan tidak harus bawa bagasi banyak kalau pindah. Pasti jawaban ini sangat teknis, padahal ada jawaban yang lebih teologis. Kadang-kadang kita mengalami krisis imamat atau krisis hidup karena kita tidak memahami alasan teologis dari apa yang kita hidupi. Salah satu ciri dari salah satu tanda bagaimana imamat kemudian hidup bakti diseret sedemikian rupa oleh arus sekularisme adalah kita hanya memahami alasan teknis dari persoalan yang kita miliki. Padahal hidup kita ini hidup teologis loh para Romo. Kalau kita tidak memahami atau kita tidak menyadari alasan teologis di balik apa yang kita pilih dan kita hidupi, menjadi begitu gampang kita terjebak di dalam krisis-krisis yang tidak perlu. Mengapa kita miskin? Kita mau mereproduksi kemiskinan Yesus di dalam daging dan darah kita. Kemiskinan yang mana? Di dalam dunia yang tunggang langgang, cair dan bising ini, kita mudah diseret oleh arus materialisme. Sangat mudah. Yesus memberikan kepada kita contoh bagaimana melawan arus materialisme itu dengan menjadi anak miskin. Dia lahir di kandang miskin. Dia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya selama berkarya secara publik. Dan dia mati dalam keadaan telanjang di atas salib. Jadi hidup Kristus adalah hidup miskin. Dengan mengikrarkan kaul atau janji kemiskinan, kita mereproduksi hidup Yesus ini. Yang miskin dari awal hingga akhir hidupnya. Jadi tujuan kemiskinan kita bersifat eksistensial. Menghidupi hidup Kristus yang miskin
di dalam daging dan darah kita. Tentang Yesus yang miskin ini para Romo, Kidung Kristologis Filipi bab 2 mengungkapkannya dengan sangat indah. Ada 4 kata kunci yang dikatakan di sana. Yang pertama, mengosongkan diri. Itu dari terjemahan dari bahasa Yunani ekenosen dan menjadi kenosis. Lalu yang kedua, mengambil rupa seorang hamba, doulos. Yang ketiga, merendahkan dirinya, tapinos, dan mati di kayu salib, stauros atau staurosi. Kalau para Romo melihat 4 kata kunci ini, 2 kata kunci pertama, yakni mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, itu bisa dikaitkan dengan inkarnasi Yesus. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sedangkan 2 kata kunci terakhir berkaitan dengan peristiwa krusifikasi Yesus, penyalipan Yesus. Dia merendahkan diri dan mati di kayu salib. Poin saya di sini adalah begini. Inkarnasi adalah peristiwa perubahan atau penjelmaan Allah menjadi manusia. Salah satu misteri pokok di dalam penjelmaan ini para Romo, Yesus itu berganti status. Dari status kaya menjadi miskin. Jadi dia turun dari status kaya menjadi miskin. Jadi dia mengosongkan dirinya. Kerajaan Allah digambarkan sebagai kerajaan yang kaya di dalam kitab suci. Kerajaan Allah itu seperti emas atau seperti digambarkan dengan sebagai sebuah kerajaan yang sangat kaya. Yesus berubah status dari Yesus kaya menjadi miskin. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia seperti turun satu level dari sini ke sini. Tapi pada saatnya ketika dia menyelesaikan semua karya publiknya, dia turun lagi satu tingkat. Dia merendahkan dirinya. Dia tidak hanya mengosongkan diri, tapi juga merendahkan. Jadi tingkat pertama mengosongkan diri, tingkat kedua merendahkan diri. Jadi Yesus, kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih gampang, membuat semacam self double humbling. Merendahkan diri 2 kali. Ketika dia mengosongkan diri, dia berubah rupa dari Yesus kaya menjadi Yesus miskin. Ketika dia merendahkan diri sekali lagi, dia berubah dari Yesus miskin menjadi Yesus kaya. Mengapa? Karena dengan mati di kayu salib, dia kembali kepada kerajaan Bapa yang notabene adalah kerajaan yang kaya. Dengan kata lain, ketika kita mereproduksi kemiskinan Yesus di dalam daging dan darah kita mengikuti contohnya untuk menjelma dari imam kaya menjadi imam miskin. Tapi itu baru level pertama. Level kedua adalah kita merendahkan diri kita sekali lagi. Karena dengan merendahkan diri sekali lagi, kita menjadi kaya. Dengan kata lain, kemiskinan yang kita hidupi sebagai imam adalah jalan menuju kerajaan kaya. Ingat para Romo, kita hanya transit saja di sini. Kita akan kembali kepada kerajaan kita, yaitu kerajaan yang sangat kaya. Kemiskinan yang kita hidupi hanyalah jalan menuju kerajaan yang kaya. Yesus Kristus menunjukkan itu dengan secara sangat jelas. Dia mengosongkan diri, lalu merendahkan diri dengan cara mati di salib. Dia turun dari kaya menjadi miskin, dan dengan kematian dia ganti status dari miskin menjadi kaya. Jadi kemiskinan kita adalah jalan kepada kekayaan surgawi. Karena itu Yesus katakan, jangan mengumpulkan harta di dunia ini, karena ngengat dan karat akan memakannya. Kumpulkanlah hartamu di surga.
Dan di bagian lain Injil dia katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga ikut berada. Kalau harta kita dikumpulkan di surga, berarti hati kita juga ada di surga. Jadi kemiskinan yang kita jalani di dunia ini sebagai imam hanyalah jalan menuju kekayaan surgawi. Itu kurang lebih Romo poin-poin pokok yang bisa saya katakan. Sudah ada di dalam teks, kalau para Romo bisa mau membaca lebih detail. Itu kurang lebih jawaban dari pertanyaan bagaimana kita dapat menjadi memoria Yesus, bagaimana kita dapat menjadi kenangan akan Yesus, bagaimana kita dapat menjadi tanda kehadiran real Yesus Kristus dengan cara menghidupi hidupnya, yakni hidup taat, hidup murni, dan hidup miskin. Tapi ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan kita tidak dibangun di atas alasan fungsional. Seolah-olah supaya kita gampang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, supaya lebih gampang bermisi di banyak tempat. Bukan, itu terlalu fungsional. Alasan eksistensial dari ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan kita adalah mereproduksi ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan Yesus di dalam daging dan darah kita. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu ikut berada. Kalau harta yang kita kumpulkan di surga, hati kita ada di sana. Mari kita kembali ke tempat dari mana kita berasal. Saya serahkan kembali ke Romo Indro. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menghayati imamat kita dengan lebih gembira, lebih baik. Terima kasih banyak. Monggo Romo Indro.